Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Tergantung kapan kalian menonton video ini. Pada video kali ini kita akan melanjutkan dari tentang teks eksposisi, dan kali ini berkaitan dengan identifikasi atau menganalisis sebuah isi dari teks eksposisi. Nah, apa saja kita bahas dalam kali ini? Yang pertama ada pembukaan, isi, dan penutup dalam sebuah teks eksposisi. Nah, pembukaan itu merupakan pernyataan umum atau tesis, kemudian isinya argumentasi atau pendapat, dan penutup atau rekomendasi, serta bisa juga disebut dengan penugasan ulang. Nah, di sini saya menyajikan sebuah contoh, sudah berwarna ya. Nah, dari contoh ini saya berikan warna-warna. Kenapa saya berikan warna-warna? Karena bisa kita ketahui apa saja sih yang termasuk ke dalam tesis, kemudian apa saja yang termasuk ke dalam argumen, dan apa saja yang termasuk ke dalam sebuah rekomendasi atau penugasan ulang. Dari sini kita bisa lihat ini sebuah contoh satu paragraf berjudul Propaganda Bencana Lingkungan. Contoh lainnya bisa kalian lihat di buku kalian, di buku PR bahasa kelas 10. Di sana ada cukup banyak contoh yang bisa kalian analisis isinya berdasarkan tesis, argumen, dan rekomendasi atau penugasan ulang. Nah, di sini untuk tulisan baru ini merupakan tesis. Kenapa merupakan tesis? Tesis itu bisa dikatakan sebagai awal dari sebuah teks eksposisi atau pernyataan umum. Atau selain itu bisa juga ini masuk ke kalimat utama atau ide pokoknya ya. Ini sedang menghadapi permasalahan yang serius. Nah, kemudian tulisan merah ini merupakan sebuah argumentasi, atau tulisan merah ini termasuk apa? Termasuk opini. Loh, kok kenapa tiba-tiba ada opini? Ya, nanti di sini berkaitan dengan fakta dan opini. Jadi sekalian saya tandai untuk tulisan merah ini merupakan opini. Kenapa opini? Di sini dia menyebutkan 6 masalah lingkungan utama tersebut. Nah, 6 masalah lingkungan utama itu kan bisa kita identifikasi sebagai sebuah opini atau pendapat. Kenapa? Karena dia belum memberikan buktinya. Kemudian di tulisan hitam ini, nah ini sudah bisa masuk nih, para ahli menyimpulkan. Ada kata para ahli. Karena para ahli itu adalah orang-orang yang berkompeten dalam bidangnya, atau orang-orang yang ahli dalam bidangnya, kita bisa mempercayai bahwa ini merupakan data atau bukti yang bisa kita gunakan untuk memperkuat apa yang kita nyatakan di awal tadi, bahwa ada 6 masalah lingkungan yang dihadapi oleh bumi. Ini bisa kalian baca. Nah, kemudian di sini ada tulisan merah lagi, penerapan konsep pembangunan berkelanjutan. Ternyata dari harapan itu masih termasuk kalimat opini. Kemudian contoh. Nah, sebagai contoh di sini ada angka, ada data. Ini termasuk. Kemudian ada merah lagi, bencana alam lain yang menimbulkan jumlah korban terjadi karena praktik pembangunan yang dilakukan tanpa memperhatikan potensi bencana. Ini bisa masuk ke dalam opini. Kemudian misalnya, dia memberikan contoh lagi di sini, terjadi di Jakarta Februari 2007. Itu merupakan fakta. Nah, jadi tulisan merah, tulisan hitam tadi ini tulisan putih ini termasuk ke dalam fakta dan opini. Nah, fakta dan opini itu biasanya ada dari argumen
argumentasi. Jadi dia memaparkan atau menjelaskan opini-opininya dia dengan memberikan argumentasi atau bukti-bukti yang digunakan untuk mendukung pendapat si pembicara atau si orang yang membuat pernyataan. Nah, kemudian aspeknya di sini. Menurut tim ahli Pusat Penelitian dan Pengetahuan Sumber Daya Air. Nah, menurut tim ahli, ini juga termasuk ke dalam fakta. Karena di sini kita tahu bahwa ada yang namanya Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air. Tim ahli, orang yang ahli dalam bidangnya, dia menyebutkan bahwa penyebab utama banjir di Jakarta adalah pembangunan kota yang mengabaikan fungsi daerah resapan air. Nah, di sini bisa kita jadikan bukti pendukung atau argumentasi yang mendukung opini kita. Nah, kemudian di terakhir, kenapa saya berikan warna ungu? Karena tadi di awal tulisan biru ini tesis, kemudian ini semua merupakan argumentasi berisi opini beserta argumentasinya atau bukti-buktinya. Kemudian terakhir ini termasuk ke dalam rekomendasi penugasan ulang. Nah, ini lebih ke arah mana? Coba kita lihat. Masalah lingkungan di atas merupakan masalah serius yang harus segera diatasi. Meskipun tidak mungkin mengatasi karena masalah lingkungan itu, setidaknya harus mencari solusi untuk mencegah bertambah buruknya kondisi bumi. Nah, ini termasuk penugasan ulang. Kenapa? Karena di awal tadi sudah diberitahukan bahwa bumi sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. Di sini dia menegaskan ulang juga bahwa lingkungan sudah mengalami berbagai masalah yang serius. Nah, kemudian dia di sini mengimbau atau merekomendasikan atau menyarankan untuk mencari solusi agar tidak bertambah buruk kondisi di bumi. Jadi di sini ada rekomendasinya juga. Ini rekomendasinya di sini. Penegasan ulangnya di sini. Jadi dalam penegasan ulang atau rekomendasi boleh jadi hanya rekomendasi saja, kemudian boleh jadi hanya penegasan ulang saja atau seperti ini. Artinya bisa rekomendasi, bisa dengan penegasan ulang. Ini yang tadi saya jelaskan ya. Contoh tesis yang tulisan biru tadi. Kemudian ini contoh argumentasinya. Ada opini dan ada fakta atau argumentasi bukti-buktinya. Kemudian ini rekomendasinya tulisan ulang. Bisa dipahami ya sampai sini? Yang dimaksud dengan tesis, kemudian argumentasi dan rekomendasi nanti akan kita bahas secara jelas di struktur teks eksposisi. Jadi para ini coba dibayangkan saja kira-kira tesis itu apa, kemudian argumentasi itu apa, dan rekomendasi itu apa. Berdasarkan analisis atau identifikasi isi teks eksposisi bangunan dan bencana lingkungan. Baik. Terima kasih atas perhatian kalian. Silakan dipahami penjelasan yang saya tayangkan di video ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam.